Bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi yang Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai bentuk ide dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Nah, bagaimana jika anak tersebut tidak bisa bicara? Maka bisa menggunakan bahasa isyarat seperti halo, terima kasih, sama-sama, selamat jalan, selamat ulang tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komponen bahasa. Komponen bahasa yang pertama adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pembentukannya kata, misalnya penciptaan kosakata. Yang kedua, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mengatur struktur internal kalimat, misalnya prosa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, kronologi. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suara. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat, semantik. Semantik adalah ilmu yang membahas mengenai makna yang terkandung dalam bahasa, baik dalam tingkat prosa, klausa, dan kalimat. Yang kelima, ada pragmatik. Pragmatik adalah ilmu perkembangan ilmu komunikasi anak yang sesungguhnya yang sudah dimulai sejak dini. Pertama-tama dari tangisannya, bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya karena lapar atau karena popok yang basah. Selanjutnya adalah bahasa sebagai warisan biologis. Bahasa sebagai warisan biologis adalah bahasa yang diturunkan dari orang tuanya. Ini menjadi salah satu landasan perkembangan bahasa pada anak dan menegaskan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan alamiah untuk berbahasa. Tahun-tahun awal masa anak-anak merupakan periode yang sangat penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam menggunakan bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Peranan biologis dalam perkembangan bahasa sangat kuat, akan tetapi faktor yang lebih kuat adalah faktor lingkungan. Yang selanjutnya adalah bahasa sebagai warisan lingkungan. Lingkungan anak diperkenalkan sejak awal pertumbuhan mereka. Anak belajar bahasa melalui proses perubahan dari orang-orang sekitarnya. Kebanyakan seorang anak dapat menguasai bahasa karena faktor dari luar individu, yaitu lingkungan. Lingkungan yang sangat berperan dalam mewariskan bahasa kepada anak tersebut adalah lingkungan keluarga. Hal itu disebabkan karena keluarga menjadi tempat proses perkembangannya seorang anak untuk menjadi manusia yang sempurna. Setelah itu, barulah lingkungan sekitarnya semakin luas anak berbaur. Namun, orang tua juga harus membatasi batasan lingkungan anak bermain karena ditakutkan anak mendapat pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan yang negatif. Hal itu tidak baik untuk perkembangan pada bahasa anak.
Selanjutnya adalah peran kognisi dalam perkembangan bahasa. Kognisi memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Proses kognisi ini seperti pemahaman, pengingatan, perhatian, dan pemecahan masalah. Ini memungkinkan manusia untuk belajar dan menggunakan bahasa dengan cara yang kompleks. Yang pertama, pemahaman bahasa. Proses kognitif memungkinkan manusia untuk memahami struktur bahasa, termasuk kosakata, tata bahasa, dan arti kata-kata. Yang kedua, perkembangan kosakata. Biasanya, anak-anak menggunakan kognisi mereka untuk mengaitkan kata-kata dengan aspek, tindakan, atau konsep dalam lingkungan mereka. Yang ketiga, pemrosesan grammar. Proses kognitif memungkinkan manusia untuk memahami dan menggunakan struktur atau tata bahasa yang baik dan benar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Sela Diandana. Nah, selanjutnya itu ada peran kognisi yang keempat itu ada pengembangan keterampilan berbicara. Nah, proses kognitif ini memungkinkan manusia untuk merencanakan urutan kata dan menghasilkan ucapan yang koheren dan bermakna. Kemudian yang kelima itu ada kemampuan berpikir abstrak. Nah, kognisi juga memungkinkan manusia untuk mengembangkan pemahaman abstrak yang penting dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide-ide kompleks seperti konsep filosofis, ilmiah, dan artistik. Nah, materi selanjutnya itu ada tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa anak atau refleksi vocalization. Nah, pada usia 0 sampai 3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Nah, jadi bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Nah, kemudian itu ada yang namanya babbling. Nah, babbling ini terjadi pada usia lebih dari 3 minggu. Ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Kemudian ada yang namanya lailing. Nah, ini terjadi pada usia 3 minggu sampai 2 bulan. Mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Nah, bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai 6 bulan. Sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dan suku kata yang diulang-ulang seperti mama, papa, baba, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya ekolalia. Pada tahap ini, pada saat bayi mengusia 10 bulan, ia meniru suara-suara pada lingkungannya. Nah, yang keempat itu ada true speech. Nah, bayi mulai dapat berbicara dengan benar saat usianya sekitar 18 bulan atau biasa disebut dengan batita, bawah 3 tahun. Nah, yang kedua itu ada tahapan perkembangan bahasa anak menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Lanstin, perkembangan bahasa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pralinguistik. Nah, pada tahap ini usia 0 sampai 3 bulan. Umumnya suara berasal dari dalam dan tenggorokan. Nah, pada usia 3 sampai 12 bulan suara itu terjadi di langit-langit mulut. Nah, yang kedua itu ada tahap protolinguistik yang terjadi pada usia 12 bulan sampai 2 tahun. Anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh berbicara. Kata-katanya berada 200 sampai 300 kata. Nah, yang ketiga ini perkembangan bahasa sudah cukup kompleks dan perkembangan bahasanya mencapai 3.000 kata. Yang kedua menurut Bots dibagi menjadi 2 tahapan.
Nah, yang pertama itu perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi pralinguistik. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Nah, meskipun bayi belum mengerti dan belum bisa mengucapkan bentuk bahasa konvensional, mereka mengamati dan memproduksi suara dengan cara yang unik. Nah, yang kedua itu kata-kata pertama bahasa anak terjadi pada umur 3 sampai 9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama yaitu pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, berlanjut sampai 1 sampai setengah tahun, sampai perkembangan kosakata berkembang secara cepat, yaitu dimulai dengan pembentukan kalimat awal. Nah, yang ketiga, perkembangan kosakata yang cepat atau pembentukan kalimat awal. Ini terjadi pada usia 8 sampai 19 bulan. Bentuk kata pertama menjadi banyak dan ia memulai memproduksi kalimat. Dengan semakin berkembangnya bahasa anak, anak mulai berbicara yang tersimpan di memorinya. Yang keempat, dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah. Menyerupai bahasa orang dewasa ini terjadi pada umur 18 bulan sampai 36 bulan. Nah, anak dengan mobilitas yang meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif menjadi semakin dalam. Nah, anak tersebut mulai berpikir konseptual, mengkategorikan benda, orang, dan peristiwa-peristiwa, serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Nah, yang selanjutnya itu ada implikasi terhadap belajar mengajar. Nah, implikasi belajar mengajar anak ini dari segi pendidikan sangat penting terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karena perkembangan bahasa adalah proses alamiah yang difasilitasi oleh kesempatan-kesempatan memanfaatkan bahasa dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, para guru ini dapat menginstruksikan kepada para siswa untuk mengekspresikan dirinya secara verbal dan dalam bentuk tulisan ketika mereka memecahkan persoalan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Jadi, perkembangan bahasa sangat penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan sekolah. Perkembangan bahasa sangat penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain memahaminya dan menciptakan suatu hubungan sosial. Jadi, perkembangan bahasa ini sangat penting dan dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Terima kasih, itulah penjelasan materi dari saya. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.